Namaku Sari. Aku berumur 37 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Kaliurang. Aku selalu orang yang pendiam, hati-hati, dan suka menjaga jarak. Tapi undangan pernikahan sahabatku, Rina, mengubah hidupku selamanya. Dan kalian belum tahu cerita sebenarnya. Rina dan aku sudah berteman sejak kecil. Dia orangnya ceria dan selalu penuh semangat, sedangkan aku lebih kalem dan jarang keluar dari zona nyaman. Suatu hari, aku mendapat pesan dari Rina. "Sari, kamu jadi bridesmaid aku ya?" Aku senang tapi juga gugup, karena aku bukan tipe yang suka jadi pusat perhatian. Persiapan pernikahan dilakukan di gereja kecil di tengah desa, lalu resepsi di rumah makan sederhana milik Pak Slamet. Tetangga kami yang masakannya juara. Semua sudah siap. Dekorasi bunga warna pastel, lilin-lilin kecil yang harum, dan tamu undangan yang semuanya sudah saling kenal. Baru saja aku mulai menenangkan diri, muncullah dia. Adi, adik laki-laki Rina yang ku kenal baru kali itu. Usianya 22 tahun, badan atletis seperti pesepak bola kampung yang selalu aku lihat latihan di lapangan sebelah. Senyumannya bisa bikin matahari malu-malu. Tatapan matanya tajam, sedikit nakal tapi penuh perhatian seperti ingin membongkar rahasiaku. Waktu aku mencoba gaun bridesmaid warna peach yang dipilih Rina, Adi tiba-tiba muncul di ruang ganti yang penuh cermin. Dia cuma bilang, "Kalau aku pengantin pria, aku langsung nikahin kamu." Aku cuma bisa terkekeh malu sambil menutupi pipi yang mendadak panas. Aduh, ini jadi kayak drama sinetron ya pikirku. Malam resepsi, aku sudah siap dengan gaun krim yang lembut, dipadu dengan sepatu hak silver yang berkilau, serta kalung emas dan anting kecil yang memberi sentuhan elegan. Saat memasuki aula, musik mengalun lembut dan aku melihat Adi berdiri di pojok ruangan, mengenakan jas hitam dengan dasi sedikit longgar, tampak santai tapi menggoda. Dia menghampiriku dan berbisik, "Sari, kamu cantik banget malam ini." Sentuhannya ringan saat menggenggam tanganku waktu kami berdansa, tapi membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Semuanya terasa seperti mimpi indah, sampai suara langkah kaki mengganggu keheningan taman di belakang rumah makan itu. Kami berhenti, dan aku mendengar suara ponsel Adi yang berdering. Dia mengangkat telepon dengan wajah serius, meninggalkan aku dengan tanya yang menggantung. Rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Aku tahu, ini baru permulaan. Hidupku tak akan pernah sama lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya Adi, dan apa yang dia sembunyikan? Tunggu kisahku berikutnya. Hari itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Satu sisi aku masih terbuai oleh senyum dan sentuhan Adi malam sebelumnya, tapi di sisi lain otakku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung reda. Apa yang sebenarnya disembunyikan Adi? Apakah aku hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Aku mengenakan kebaya warna merah marun yang dipilih ibu untuk acara keluarga sehari setelah resepsi. Kebaya itu menempel pas di tubuhku, memperlihatkan lekuk pinggangku yang mulai kembali setelah lama aku abaikan. Sepatu kulit warna coklat dengan hak sedang membuatku merasa percaya diri, meski aku tahu kaki ini akan capek kalau harus berdiri lama. Di leherku tergantung kalung emas berbentuk bunga melati, hadiah dari nenek yang selalu bilang, "Ini biar kamu selalu ingat akar dan keluarga." Aku menuju warung kopi di pojok pasar, tempat aku biasa menghabiskan waktu saat ingin menyendiri. Di sana aku bertemu Pak Darto, tetangga yang sering jadi tempat curhatku. "Sari, kamu kelihatan seperti lagi ada masalah besar ya?" tanya Pak Darto sambil menyeruput kopi pahitnya. Aku cuma mengangguk pelan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan terlalu dekat dengan Adi. Dia bukan seperti yang kamu kira." Aku terkesiap. Siapa yang mengirim ini? Apa ini lelucon atau peringatan sungguhan? Aku hampir menjatuhkan ponselku, tapi tanganku sigap menahannya. Di warung kopi itu, aku coba tenangkan diri dengan secangkir teh hangat dan gorengan tempe mendoan yang renyah. Aku tertawa kecil sendiri. Kalau hidup ini film, pasti aku jadi pemeran utama yang kena masalah terus. Pak Darto mendengar dan hanya tersenyum. "Kalau kamu jadi pemeran utama, pastikan kamu juga sutradaranya, Sari." Aku pun memutuskan untuk menemui Rina. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih banyak tentang keluarganya, terutama tentang Adi. Aku tahu Rina sangat protektif soal keluarganya, tapi aku harus tahu, aku harus mengerti apa yang sedang terjadi.
Saat aku tiba di rumah Rina, dia menyambutku dengan pelukan hangat, tapi ada kegelisahan di matanya yang tak bisa kusembunyikan. "Sari, ada sesuatu yang harus aku katakan tentang Adi," katanya pelan. "Aku takut kamu terluka." Aku menatapnya serius. "Rina, aku siap mendengar apapun itu. Aku butuh jujur dari kamu." Dia menarik napas panjang dan mulai bercerita tentang masa lalu Adi yang penuh dengan rahasia dan konflik yang tak pernah aku bayangkan. Saat itu aku sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tapi juga tentang bayangan gelap yang mengintai di balik senyum manis. Aku merasa seperti sedang berada di tengah drama sinetron, tapi dengan taruhannya adalah hatiku sendiri. Apa rahasia Adi yang sebenarnya? Dan seberapa dalam aku harus terlibat? Jawaban itu akan mengubah segalanya. Aku duduk di ruang tamu rumah Rina, di antara aroma melati segar yang sengaja ia tebarkan untuk menenangkan suasana. Rina mengenakan batik lurik warna coklat tua dengan kerah rendah yang elegan, rambutnya disanggul rapi dengan jarum pentul emas kecil berhiaskan motif wayang. Matanya berkaca-kaca saat mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi. "Adi itu, dia punya masa lalu yang berat, Sare," katanya pelan, memegang tangan kiriku dengan erat. "Dulu dia sempat terjerumus di Jakarta, ikut komunitas yang bikin masalah. Aku sendiri nggak tahu banyak, karena dia selalu menutup rapat-rapat. Tapi yang pasti, dia berusaha keluar dari semua itu." Aku terdiam, membayangkan sosok Adi yang selama ini ku kenal, cowok muda dengan senyum manis dan tubuh atletis, yang kini tiba-tiba punya sisi gelap. Hatiku berdebar, antara penasaran dan takut. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanyaku dengan suara bergetar. Rina menarik napas, lalu tersenyum getir. "Aku nggak mau kamu terlibat. Aku sudah mencoba menjaga dia, tapi mungkin sekarang kamu yang harus menjaga dia dan dirimu sendiri." Tiba-tiba aku teringat gaun yang kupakai malam itu, gaun krem dengan rendah halus yang menempel di tubuhku, memancarkan aura anggun dan sensual tanpa berlebihan. Sepatu silverku yang berkilauan di bawah lampu kristal seperti saksi bisu malam penuh rahasia ini. Kalau aku jadi sutradara hidupku, aku bergurau sambil mencoba mencairkan suasana. Mungkin aku harus bikin skrip baru yang lebih dramatis. Rina tertawa kecil. "Kalau kamu sutradaranya, jangan lupa peran aku sebagai sahabat setia, ya." Kami tertawa bersama, tapi aku tahu di balik tawa itu ada ketegangan yang belum terpecahkan. Setelah perbincangan itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Adi. Aku merasa seperti detektif amatir yang baru saja mendapatkan petunjuk penting. Malam itu, aku kembali ke kamar di rumah ibu di Kaliurang. Aku mengenakan piyama sutra berwarna biru tua yang lembut menyentuh kulit, rambutku terurai bebas, dan aku duduk di depan jendela sambil menatap langit yang gelap bertabur bintang. Hatiku penuh tanda tanya dan rasa ingin tahu yang membakar. Lalu ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan itu berbunyi, "Jangan percaya semuanya. Ada yang tidak ingin kau tahu kebenaran." Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini peringatan atau malah jebakan? Aku tahu aku sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan aku harus siap menerima konsekuensinya. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Aku harus menghadapi kebenaran, meski itu berarti harus menantang takdir sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan Adi dan pesan misterius yang masuk ke ponselku terus berputar-putar di kepala. Aku memutuskan untuk keluar sebentar, berjalan-jalan di sekitar rumah ibu di Kaliurang yang dikelilingi hutan pinus. Udara malam yang sejuk dan aroma tanah basah sedikit menenangkan pikiranku yang kacau. Aku mengenakan kaos putih tipis dan celana jeans hitam, sepatu sneakers favoritku yang sudah agak usang menemani langkahku. Rambutku kusut tergerai bebas dan aku menyesal tak membawa jaket, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa dingin. Di tengah perjalanan, aku teringat tentang warung kopi kecil tempat aku biasa duduk. Mungkin aku bisa bertemu seseorang yang bisa memberiku petunjuk. Sesampainya di warung, suasana hangat dan aroma kopi tubruk yang khas mengundang aku duduk di pojok sambil menatap gelas kopi yang perlahan mengeluarkan uap hangat. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya bernama Pak Wira yang sering jadi tempat curhat warga desa duduk di mejaku.
Dia mengenakan kemeja batik warna coklat dan kopiah hitam yang sedikit miring, dengan senyum ramah namun mata penuh arti. "Sari, aku dengar ada yang mengganggu pikiranmu," katanya pelan sambil menepuk bahuku. Aku mengangguk dan mulai bercerita tentang Adi, pesan misterius dan rahasia yang mulai terbuka. Pak Wira menghela napas panjang. "Kadang, hidup ini memang seperti kopi pahit yang harus kau telan, tapi jangan sampai pahit itu membuatmu lupa rasa manisnya," ujarnya bijak. "Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Adi, kamu harus siap menghadapi risiko. Tapi hati-hati, ada orang yang tidak ingin rahasia itu terbongkar." Aku tersenyum kecut. Kalau aku jadi detektif, aku pasti sudah kehabisan alibi. Pak Wira tertawa kecil. "Kalau begitu, kamu harus jadi detektif yang pintar, bukan cuma nekat." Aku mengangguk, bertekad untuk mencari tahu sendiri. Rasanya seperti aku sedang berada di dalam novel misteri yang penuh teka-teki dan intrik. Tapi ada satu hal yang membuatku gelisah. Mengapa Adi begitu tertutup? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Saat aku melangkah keluar dari warung kopi, hujan mulai turun perlahan. Aku buru-buru membuka payung kecil berwarna merah yang selalu aku bawa di tas. Hujan malam itu seperti menghapus sebagian keraguan di hatiku, tapi juga meninggalkan pertanyaan baru. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi badai yang akan datang. Tapi apa yang terjadi ketika aku menemukan sebuah surat yang ditinggalkan di bawah pintu rumah ibu? Surat itu berisi sebuah peringatan keras. "Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal selamanya." Surat itu tergeletak di lantai kayu depan rumah ibu, tertiup angin malam yang dingin. Kertasnya agak lusuh, dengan tinta hitam yang menetes seperti air mata. Aku membacanya berulang kali, jantungku berdegup kencang dan tangan mulai gemetar. "Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal selamanya." Siapa yang mengirimnya? Dan apa maksud sebenarnya di balik kata-kata itu? Aku mengenakan blaus putih berpotongan simpel, dipadukan dengan rok batik panjang yang melambai lembut saat aku berjalan menuju kamar. Sepatu flat coklatku kugantung rapi di rak, sementara kalung perak kecil berbentuk bulan sabit yang kusemprotkan parfum favorit jadi teman setiaku. Rasa takut bercampur penasaran membuat malam itu tak mungkin kulalui dengan tidur nyenyak. Besok paginya, aku memutuskan untuk menemui Pak Slamet, pemilik rumah makan tempat resepsi pernikahan Rina diadakan. Pak Slamet itu orang yang ramah, selalu mengenakan peci putih dan baju koko lengan pendek, dengan suara berat yang membuatnya terdengar seperti sedang bercerita dongeng setiap kali berbicara. "Pak, apakah Bapak tahu sesuatu tentang keluarga Rina atau Adi yang belum pernah aku dengar?" tanyaku sambil menyeruput teh tawar hangat. Pak Slamet mengerutkan dahi, lalu menarik napas dalam. "Ada cerita lama, Sari. Dulu, keluarga mereka sempat punya masalah dengan orang-orang di kota. Tapi itu sudah lama sekali, dan sebaiknya kau jangan terlalu dalam menggali." Aku menatapnya dengan serius. "Tapi aku harus tahu, Pak. Ini penting." Dia menghela napas lagi, lalu berkata dengan suara rendah, "Kadang, rahasia itu seperti duri di dalam daging. Kalau dicabut, bisa membuat luka lebih dalam." Aku tersenyum getir. "Kalau aku jadi dokter cerita ini, aku harus siap dengan operasi besar ya?" Pak Slamet tertawa pelan. "Kalau begitu, bersiaplah, Nek Sari." Saat aku keluar dari rumah makan itu, aku melihat Rina sedang berbicara dengan seorang pria yang tak ku kenal. Pria itu mengenakan kemeja hitam dan celana jeans, rambutnya acak-acakan, dan tatapannya tajam seperti elang. Aku merasa ada sesuatu yang aneh saat mereka berbisik, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu siapa pria itu. Malamnya, aku mencoba menghubungi Adi. Aku ingin menghadapi dia langsung, bertanya tentang kebenaran yang tersembunyi. Tapi teleponku hanya berdering tanpa jawaban, pesan singkatku pun tak dibalas. Aku duduk di balkon rumah, mengenakan gaun tidur satin berwarna ungu gelap yang menyentuh kulit dengan lembut. Rambut tergerai dengan sedikit ikal alami, dan cahaya bulan menerangi wajahku yang penuh kekhawatiran. Aku tahu, aku sedang berada di ujung sebuah misteri yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tiba-tiba ponselku berbunyi, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar, suara di ujung telepon berbisik, "Berhati-hatilah Sari, jika kau terus menggali, bukan hanya hatimu yang akan terluka." Lalu telepon diputus. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk.
Siapa yang mengawasi aku, dan apa yang sebenarnya sedang aku hadapi? Malam itu, suara bisikan di telepon masih terngiang di telingaku. Aku berbaring di ranjang dengan selimut batik warna coklat yang hangat menyelimuti tubuhku. Gaun tidur ungu satin yang kusemprotkan aroma melati itu kini terasa berat oleh ketegangan yang memenuhi pikiranku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dada ini tetap sesak oleh rasa takut dan penasaran. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di Klaten, tempat di mana aku bisa mencari informasi tanpa terlalu mencolok. Aku mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, dipadukan dengan celana kulot hitam yang longgar dan nyaman. Sepatu sandal kulit coklat yang sudah agak lusuh menemani langkahku menyusuri lorong pasar yang ramai. Di sebuah warung kecil yang menjual berbagai rempah, aku bertemu dengan Bu Lilis, penjual jamu yang terkenal bijaksana dan suka mengamati orang-orang di desa. Rambutnya yang sudah memutih dikuncir rapi dan ia mengenakan kebaya hijau dengan motif bunga-bunga kecil. Bu Lilis, apakah ibu pernah dengar tentang sesuatu yang aneh terjadi di keluarga Rina atau Adi? Tanyaku sambil menyesap wedang jahe hangat. Bu Lilis melirikku tajam, lalu berbisik, "Ada kabar burung, nak. Katanya Adi dulu pernah terlibat dengan orang-orang yang, jangan bilang-bilang ya, tapi itu dunia yang gelap. Orang-orang di sini takut bicara tentang itu." Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Kalau aku mau tahu lebih banyak, kemana aku harus tanya? Ia tersenyum misterius. "Kalau kau berani, coba datang ke rumah Pak Harjo malam ini. Dia orang tua di desa ini, tahu banyak hal yang tak terucap." Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku takut menghadapi kenyataan, tapi di sisi lain rasa ingin tahuku semakin membara. Aku pulang dengan pikiran penuh rencana dan hati yang berdebar. Malam harinya, aku bersiap pergi ke rumah Pak Harjo. Aku memilih mengenakan blaus merah marun dengan lengan pendek yang sedikit transparan, dipadukan dengan rok hitam selutut yang membelai lekuk tubuhku. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah kesan anggun dan percaya diri. Rambutku kusisir tergerai ke satu sisi, dengan anting mutiara kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Sesampainya di rumah Pak Harjo, suasana sunyi dan remang-remang menyambutku. Beliau menyambut dengan senyum hangat, namun matanya penuh waspada. "Sari, kau datang juga. Aku sudah menunggu." Kami duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh foto-foto lama desa dan lukisan pemandangan Gunung Merapi. Pak Harjo mulai bercerita tentang masa lalu Adi, tentang pilihan-pilihan sulit yang pernah diambilnya, dan tentang bayangan gelap yang selalu mengintai keluarga itu. "Ada hal-hal yang tak boleh kau ungkapkan, Sari, tapi aku tahu kau sudah terlibat dan kau harus berhati-hati," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya dalam-dalam. "Pak, aku tak bisa mundur sekarang. Bahkan kalau itu berarti harus menghadapi bahaya." Pak Harjo mengangguk pelan. "Kalau begitu bersiaplah, kisah ini belum berakhir dan badai akan segera datang." Aku pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang bertekad. Aku tahu, aku sedang berada di jalan tanpa kembali. Tapi apa yang aku temukan di meja makan keesokan paginya, sebuah foto lama yang menunjukkan Adi bersama pria misterius berjaket kulit hitam, membuat darahku berdesir. Siapakah pria itu? Dan apa peranannya dalam cerita yang semakin rumit ini? Pagi itu, aku menemukan foto usang itu tergeletak di atas meja makan rumah ibu, seolah sengaja ditinggalkan untukku. Foto hitam putih itu memperlihatkan Adi bersama seorang pria berjaket kulit hitam. Wajah pria itu tertutup bayangan, matanya tajam menatap lurus ke kamera. Ada sesuatu yang membuatku merinding saat menatapnya, seperti bayangan masa lalu yang tak ingin diungkapkan. Aku mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu yang menempel pas di tubuhku, memamerkan lekuk tangan yang sempat lama tersembunyi di balik baju longgar. Dipadukan dengan celana jeans biru gelap dan sepatu kets putih yang agak kotor, aku berusaha tampil sederhana, tapi tetap percaya diri. Kalung rantai tipis dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit menjadi satu-satunya aksesoris yang kupakai, menambah sentuhan misterius pada penampilanku. Rasa penasaran memaksaku untuk kembali ke rumah Rina. Aku harus bicara lagi dengannya, mencari tahu lebih banyak tentang pria misterius di foto itu.
Rina menerima kedatanganku dengan senyum simpul, tapi ada ketegangan yang jelas terlihat di matanya. "Kamu sudah lihat fotonya?" tanyaku langsung. Rina mengangguk. "Iya, itu kakak Adi, Heru. Dia yang selama ini jarang terlihat dan tidak banyak orang tahu keberadaannya." Aku terkejut. "Kakak, kenapa aku tidak pernah dengar tentang dia?" Rina menghela napas panjang. "Heru punya catatan yang berat. Dia pernah terlibat kasus serius di Jakarta, dan sejak itu keluarga kami mencoba menjauh darinya. Tapi Heru selalu muncul di saat-saat yang enggak terduga." Aku menatap Rina dengan serius. "Apakah Heru berhubungan dengan masalah yang dihadapi Adi?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin. Tapi aku juga enggak tahu pasti. Yang jelas, Heru adalah bagian dari masa lalu yang ingin kami lupakan." Perasaan campur aduk menyelimuti diriku, antara takut, penasaran, dan sedikit harapan. Aku ingin membantu Adi keluar dari bayang-bayang itu, tapi aku juga sadar aku sedang masuk ke dalam labirin yang penuh dengan bahaya. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mencoba menghubungi Adi lagi. Kadang dia membalas pesan singkatku dengan singkat, kadang menghilang tanpa kabar. Aku mulai merindukan senyum cerianya yang dulu, tapi juga takut akan rahasia yang mungkin dia sembunyikan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah ibu, tiba-tiba Adi muncul. Kali ini dia memakai jaket kulit hitam yang sama seperti pria di foto, rambutnya sedikit basah karena hujan. Matanya menatapku dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara rindu, penyesalan, dan ketegangan. "Sari," suaranya serak, "aku harus bicara denganmu, tentang semuanya." Aku menatapnya, jantungku berdetak kencang. "Aku siap dengar, Adi, aku nggak akan pergi." Dia menghela napas panjang, lalu mulai membuka cerita yang selama ini dia sembunyikan. Tentang masa lalu, pilihan-pilihan sulit, dan konflik keluarga yang membuat semuanya menjadi rumit. Tapi tepat saat dia mulai bercerita, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Aku dan Adi saling berpandangan, tahu bahwa itu bukan kunjungan biasa. Siapakah yang datang di saat rahasia mulai terbuka? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawaban itu menggantung di udara, menanti untuk diungkap. Ketukan di pintu itu menggema keras, memecah keheningan yang baru saja menyelimuti kami. Aku mengenakan blus merah bata dengan potongan bahu terbuka yang memperlihatkan kulit halus, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggang, memberi kesan anggun sekaligus berani. Rambutku kusisir rapi ke belakang, memperlihatkan anting emas kecil berkilauan yang menjadi satu-satunya aksesori. Adi berdiri di sampingku, wajahnya tegang, mata hitamnya tajam menatap pintu yang seolah menyimpan ancaman. "Sari, jangan buka dulu," bisiknya pelan tapi penuh peringatan. Aku meraih gagang pintu perlahan dan membukanya sedikit. Di sana berdiri seorang pria tinggi dengan jas hitam dan wajah dingin, sorot matanya seperti menyapu seluruh ruangan. Dia mengenakan topi fedora yang menambah kesan misterius, dan ada bekas luka samar di pipi kirinya. "Heru," bisik Adi dengan nada yang penuh kecemasan. Pria itu masuk tanpa diundang, pandangannya menyapu setiap sudut rumah. Aku merasakan napasku memburu, detak jantungku seperti mau meledak. Di hadapanku berdiri sosok yang selama ini menjadi bayangan kelam dalam kisah Adi. Heru duduk di kursi tamu dengan tenang, lalu menatapku dengan senyum dingin. "Jadi, kamu Sari, ya? Gadis yang membuat adikku berubah," katanya pelan tapi penuh makna. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin membantu. Aku bukan musuh." Heru tertawa kecil, suara itu seperti gemerincing besi. "Bantuan? Dunia kami bukan tempat yang ramah untuk orang seperti kamu. Tapi aku penasaran, seberapa jauh kamu siap masuk ke dalam masalah ini?" Adi berdiri mendekatiku, melindungi dengan tubuhnya yang berotot. "Heru, tinggalkan Sari dari masalah kita," tegasnya. Heru mengangkat bahu. "Kalian berdua sudah terlibat, dan aku tak ingin ada yang terluka. Tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan, dan aku di sini untuk itu." Aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang cinta atau rahasia keluarga, tapi tentang pertarungan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Heru menatapku lagi. "Kamu tahu, Sari, dalam cerita ini, kadang-kadang kita harus memilih, melangkah maju atau mundur dan hilang selamanya."
Aku mengangkat dagu dengan keberanian yang baru kutemukan. Kalau aku harus memilih, aku akan melangkah maju. Karena aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Heru tersenyum samar. Baiklah, kita lihat seberapa kuat kamu. Malam itu, 3 dari kami duduk dalam keheningan yang penuh makna. Di balik senyum dan kata-kata, tersimpan sebuah pertaruhan yang akan menentukan nasib kami semua. Apa yang akan terjadi ketika masa lalu dan masa kini bertabrakan? Siapa yang benar-benar bisa dipercaya? Dan seberapa dalam aku harus terjun ke dalam dunia yang penuh bahaya ini? Semua jawaban itu masih tersimpan dalam bayang-bayang malam yang gelap. Lampu ruang tamu memancarkan cahaya temaram, menyoroti wajah kami yang penuh ketegangan. Aku mengenakan gaun merah marun dengan potongan leher V yang elegan, sedikit memperlihatkan garis leher dan bahuku yang halus. Sepatu hak tinggi hitam menambah kesan percaya diri, sementara rambutku tergerai lembut menutupi sebagian punggung. Di pergelangan tangan, gelang emas tipis berkilauan saat aku menggerakkan tangan. Heru menatap kami dengan mata tajam, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil yang dibawanya. Ini, katanya sambil mengeluarkan sebuah flash disk, adalah kunci dari semua masalah kalian. Aku dan Adi saling berpandangan, napas kami terhenti sejenak. Flash disk itu seolah membawa beban berat yang tak terlihat, tapi terasa jelas di udara. Adi meraih flash disk itu dengan tangan gemetar. Apa isinya? Tanyaku. Suaraku bergetar antara takut dan penasaran. Heru tersenyum dingin. Semua bukti yang bisa menjatuhkan orang-orang berkuasa di Jakarta, bisnis gelap, korupsi dan pengkhianatan. Adikku terlibat tanpa sengaja dan sekarang mereka mengejarnya. Aku meringis membayangkan betapa berbahayanya situasi ini. Jadi, itulah alasan semua rahasia dan ketakutan selama ini. Heru mengangguk, ya, dan sekarang kita harus memutuskan langkah selanjutnya, bertahan atau lari. Aku menatap Adi, yang matanya penuh tekad tapi juga ketakutan. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku. Adi menggenggam tanganku erat. Kita harus berani, Sari. Tidak ada jalan lain. Saat itu, suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Ketegangan memuncak. Heru berdiri cepat. Mereka sudah tahu, waktunya habis. Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Semua yang kusebut mimpi buruk kini menjadi nyata. Aku menoleh ke jendela, melihat lampu biru dan merah yang berkelip di jalanan sepi. Heru berkata dengan suara penuh perintah, "Kita harus pergi sekarang. Jika tidak, semuanya akan berakhir di sini." Dalam sekejap, aku melepas sepatu hak tinggiku, mengganti dengan sandal nyaman yang kusimpan di sudut ruangan. Aku merapikan rambut dan menyiapkan diri untuk lari dari kenyamanan hidup yang selama ini ku kenal. "Kemana kita akan pergi?" tanyaku pelan. Heru tersenyum penuh rahasia, "Ke tempat yang tidak bisa mereka temukan." Aku menggenggam tangan Adi dan Heru, siap menghadapi apapun yang datang. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan aku tahu, ini bukan sekadar petualangan biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang akan menguji keberanian dan cinta kami. Apa yang menanti di ujung jalan gelap ini? Apakah kami akan mampu bertahan? Ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping? Jawaban itu tersembunyi dalam bayang-bayang malam yang menelan kami perlahan. Kami melangkah keluar dari rumah dengan hati yang penuh ketegangan. Aku mengenakan jaket kulit hitam yang dipinjam dari Adi, menyamarkan tubuh kurusku dan memberikan rasa perlindungan yang aneh. Celana jeans hitam dan sepatu boots membuat langkahku lebih mantap, meski rasa takut bergetar di setiap tarikan napas. Adi dan Heru berjalan di depan, membimbingku melewati ganggang sempit desa yang mulai sepi. Angin malam membawa dingin yang menusuk, namun di dalam dadaku ada api yang membara. Api keberanian dan juga rasa penasaran yang tak bisa kujelaskan. Kami menuju sebuah mobil tua berwarna abu-abu yang terparkir di bawah pohon jati besar. Heru menyalakan mesin dengan cepat, dan kami melaju ke arah jalan raya, meninggalkan rumah, desa, dan segala kenangan yang pernah ada. Di dalam mobil, suasana sunyi kecuali suara mesin dan napas kami yang berat. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu desa yang semakin menjauh, dan bintang-bintang yang mulai memudar tertutup awan hitam. Adi memegang tanganku erat. "Sari, aku janji akan melindungimu, apapun yang terjadi." Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mengancam jatuh. "Aku percaya padamu."
Heru di depan, pandangannya tajam menatap jalan gelap yang terbentang. Kita tak hanya melarikan diri, tapi juga mencari jawaban. Jawaban yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, suara sirin mendekat dari belakang, lampu merah dan biru berkelip seperti badai yang mengejar kami. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu ini baru permulaan dari perjuangan yang jauh lebih besar dari yang pernah kupikirkan. Kami memasuki jalanan sepi yang berkelok, menghindari patroli yang mengejar. Tetapi di balik semua itu, aku sadar satu hal. Aku tidak sendirian. Ada cinta yang kuat, ada keberanian yang menyala, dan ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Di saat yang sama, ponselku bergetar dengan pesan masuk baru. Hati-hati Sari, mereka lebih dekat dari yang kau kira. Pesan itu membuat bulu kuduku meremang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan berhasil keluar dari kejaran? Siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu? Dan rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik kisah ini? Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan yang penuh bahaya, cinta, dan pengorbanan. Dan aku siap untuk menghadapi semuanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.